Perilaku yang menggunakan boneka, diperlakukan seperti manusia, dirawat, diajak bicara. Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat dari perilakunya ya, perilaku yang menggunakan boneka, diperlakukan seperti manusia, dirawat, diajak bicara, diperlakukan seperti orang hidup, gitu kan. Itu sebenarnya ada beberapa jenis loh, ya, kita harus ketahui ada beberapa jenis. Yang pertama adalah memang pernah terjadi ada seorang tokoh, ini kebetulan di Rusia, itu dia mengambil jenazah-jenazah anak-anak kecil, lalu kemudian sama dia dibungkus, dirawat gitu ya, tapi isinya benar-benar pernah hidup gitu. Nah, itu kan ada perilaku tertentu. Lalu kemudian ada yang misalnya menggunakan boneka untuk menyakiti orang. Ada lagi, itu kita kenal dengan voodoo. Ada lagi boneka untuk terapeutik gitu. Terapeutik tuh artinya dia bisa mengungkapkan rasa sayang dan boneka itu bisa menjadi sumber kasih sayangnya dia. Jadi dia bisa merasa lebih nyaman, bahagia dan lain sebagainya. Jadi motifnya tuh beda-beda. Nah, kalau yang ini sekarang boneka yang seringkali banyak disebut boneka arwah gitu ya. Kalau saya menilai kelihatannya memang ada dua kemungkinan fenomena. Yang pertama adalah dia menjual story-nya. Dia menjual story bahwa boneka ini dulu pernah hidup atau saat ini diisi oleh arwah dan lain sebagainya gitu. Ada tujuannya. Tujuannya yang pertama adalah mungkin bisa membuat seseorang jadi pengen beli, ya kan? Karena kalau segala hal itu kalau ada ceritanya, itu biasanya barang-barang kalau ada ceritanya, itu lebih laku. Nah, jadi ada unsur marketing di situ gitu. Terutama kalau misalnya ternyata ditambah nanti bisa bawa rezeki, nanti bisa membawa ini dan itu. Nah, itu kadang-kadang ada semacam nilai-nilai tambah nilai marketing, nilai penjualan yang jadi akhirnya lebih laku. Nah, bahwa memang ada unsur yang disebut musyrik, yang disebut misalnya tidak boleh dilakukan, haram dan lain sebagainya. Tapi ini kan fenomenanya ya, di satu sisi boleh atau tidaknya ini di sisi ini, tapi di sisi fenomenanya ada ini. Nah, kemudian ada lagi yang fenomena berikutnya ya mungkin memang hanya lucu-lucuan aja gitu, cuman buat menghibur, untuk bisa jadi cerita, untuk bisa jadi konten gitu. Dan sekarang kan akhirnya menjadi sebuah tren. Nah, tren ini kan kembali lagi dilakukan oleh sekelompok tertentu, yang kemudian diikuti oleh sekelompok tertentu gitu. Nah, terlepas dari sekali lagi kita juga sudah banyak mendengar ada pro dan kontra, bahkan MUI pun ikut memberikan pendapat. Nah, sekarang kalau dari sisi psikologinya akan tergantung kepada satu motifnya. Yang pertama, motif untuk punya si bayi ini apa gitu kan, si boneka bayi ini tujuannya apa. Kalau tadi tujuannya juga untuk lucu-lucuan, ya sebenarnya secara psikologis nggak ada masalah ya, untuk bikin konten saja dan lain sebagainya. Walaupun mungkin dikemas seolah-olah ya itu nanti bisa menjadi bawa rezeki, atau mungkin nanti bisa membuat senang, atau bisa membuat diri bahagia dan lain sebagainya. Nah, tapi ini tergantung kepada motif masing-masing orang. Nah, kita tidak bisa mengambil kesimpulan, oh dia sakit nih gitu, nggak bisa. Karena apa? Karena untuk bisa mengambil kesimpulan tersebut, satu, harus dilakukan oleh orang yang memang punya kompetensi untuk memeriksa tersebut. Dua, menjalani proses pemeriksaan yang memang sudah ditentukan memang menggunakan alat-alat tertentu dan memang sudah terstandarisasi, bisa membuktikan bahwa orang-orang tersebut itu memang punya gangguan. Nah, yang ketiga adalah jelas memenuhi kriteria-kriteria diagnosa klinisnya. Ya terutama misalnya ternyata ada gangguan distorsi terhadap realita, atau mungkin yang satu menjadi tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan. Jadi mulai tadi
kesulitan untuk menguji realita tadi itu adalah salah satu faktor yang diuji gitu ya. Kalau misalnya memang ternyata ada unsur tersebut, berarti mungkin memang ada gangguan. Lalu kemudian ketika tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan untuk bisa memiliki misalnya kemampuannya segini, tapi terus kemudian berusaha untuk membeli, menguasai, bahkan mungkin sampai jual kiri jual kanan. Nah, itu berarti sudah mulai ada masalah ya, masalah ketidakmampuan mengendalikan impuls, tidak mampu mengendalikan dorongan untuk memiliki padahal diri tidak mampu. Ketiga adalah kalau misalnya sudah mulai menimbun ya, misalnya banyak memiliki, membeli terus dan berulang-ulang membeli, yang ini tidak puas-puas terus. Nah, itu juga mungkin saja ada gangguan psikologisnya.